dunia di dalam sejarah yang sering menjual nama Ahlul Bait. Ahlul Bait, organisasi Ahlul Bait, madrasah Ahlul Bait itu bukan dzurriyyatur Rasul, tapi itu adalah orang Syiah yang kadang-kadang genetikanya Yahudi. Dan lajari anak kamu yang pertama cinta lawan Nabi, lawan Rasulullah. Kemudian wa ahli baitih, cinta lawan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajari anak kamu mulai lagi halus. Ada misalnya tamu Habib nang anum atau sama sapantaran inya non anak kita nah kenalkan anak salamina. Salaman non aib, kan aib bilanya Habib halus nih. Cium tangannya nak kayak. Kita kayak tujuan nang Tuhan, meskipun Tuhan kita daripada sidin, kita nang cium tangan lawan sidin. Kadang-kadang dipakai oleh orang Syiah, termasuk Ba'ali memakai Ahlul Bait. Dikit-dikit Ahlul Bait, dikit-dikit Ahlul Bait, biar orangnya takut. Semakin di Ahlul Bait semakin diungkap oleh Allah. Karena Ahlul Bait itu cucunya Rasulullah, dan Rasulullah adalah orang suci, nggak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara-saudara, kalau semua karakternya di antara oknum Ba'ali kadang-kadang akhlaknya nggak benar, mereka nggak punya malu kadang-kadang, kemudian suka ngerjain berbuat yang nggak bagus, itu karena memang genetikanya begitu. Jangankan sama kita, sama Allah jangan lawan. Jangankan menjelek-jelekan kiai, menjelek-jelekan Nabi Rasul sudah biasa. Yang nyuruh umat Islam cinta Ahlul Bait bukan Habibnya, bukan Sayyidnya, bukan Syarifnya, tapi perintah untuk cinta datangnya langsung dari Allah Ta'ala, Bu, dalam Al-Quran. Kenapa? Sebagai balas budinya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya diklaim daerah ini adalah milik kami. Ini sudah iklan Ba'ali, sudah mulai ngeklaim Jawa Timur adalah daerah yang diciptakan untuk mencintai Habib. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain. Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Madura itu daerah yang diciptakan oleh Allah untuk mencintai Habib. Purwakarta itu yang membuka adalah Habib. Jawa itu adalah miliknya Habib. Ini sudah mengklaim karakternya sama karena genetikanya sama. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut, subhanallah, sehingga para wali-wali semuanya di sini, belum lagi para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahib al-Murbat sampai akhir nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan mau diinjak-injak. Kalian adalah pemilik Indonesia, bukan Ba'ali, bukan Habaib. Kalian pemiliknya. Dan ulama-ulama Indonesia jauh lebih hebat daripada Habaib, jauh lebih alim daripada ulama dan Ba'ali, jauh. Yang saya lihat itu jauh ulama Indonesia nasabnya, ulama Indonesia sanadnya. Karena itu Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Indonesia ini anaknya Tarim. Subhanallah, silih berganti untuk menghidupkan Islam, untuk menabur berkah, untuk mengundang rahmat Allah di Nusantara Indonesia. Rasulullah ada oknum Habib yang mengatakan Indonesia tanpa Habib tidak akan mengenal agama. Indonesia tanpa Habib itu tidak kenal Islam. Indonesia tanpa Habib itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal agama Islam, masih menyembah pohon. Ini Habib si model begini adalah karam, membohongi kalian. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama Tarim. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan Ahlul Bait yang dari kota Tarim, Hadramut, yang hijrah. Tidak hanya mereka ulama Tarim mengenalkan Islam kepada masyarakat Indonesia, mereka juga mendidik dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang indah. Kalau ada Habib yang mempecundangi rakyat Indonesia, kalau ada Ba'ali yang berani-berani melawan, menginjak orang Indonesia, datang ke rumah, usir mereka. Ilmu nasab itu ada sendiri, ada rumusnya sendiri, sama dengan ilmu nahwu sharaf ada rumusnya sendiri, ilmu usul hadis ada ilmu rumusnya sendiri. Orang belajar hadis tidak belajar ilmu nasab tidak akan bisa. Orang belajar fikih tapi tidak belajar nahwu sharaf, mual bisa nahwu sharaf, harus belajarnya lila. Nasab juga sarwa.
Nah ini saudara-saudara sekalian, para ulama-ulama NU termasuk Kiai Imaduddin Al-Bantani, seorang ulama pribumi, yaitu masih jalur dari Sunan Gunung Jati Segorang Syarif, itu mempelajari nasab daripada Bang Alwi. Itu bukan ngarang, tidak ngedabrus, bukan bohong, bukan ngelamun. Itu berdasarkan data empiris, di mana datanya bisa dipegang oleh kalian, kitabnya bisa dibaca, DNA-nya bisa dilihat, sehingga menimbulkan satu ilmu yang disebut hak, tidak bisa dibantah dengan akal, tidak bisa dibantah dengan teknologi. Faham? Saudara-saudara sekalian, ini data yang hak, saudara-saudara sekalian. Di mana saudara-saudara sekalian yang namanya datuknya Habaib atau datuknya Ba'alwi itu, saudara-saudara sekalian, datuknya Ba'alwi yang disebut Alwi bin Ubaidillah, yang diklaim sebagai putranya Sayyid Ahmad, itu tidak terbukti. Sayyid Ahmad tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Ada catatan Ubaidillah sebagai anaknya Sayyid Ahmad itu hanya di buku-bukunya Habaib, hanya di kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alwi, tapi kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang lain, pakar sejarah, tidak pernah disebutkan. Munculnya kapan? Munculnya abad ke-9, yaitu adalah masa kodifikasi pencangkokan nasab Ba'alwi kepada nasabnya baginda Rasulullah SAW. Itu mulai abad ke-9, itu mulai dicangkokkan, muncul nama Alwi bin Ubaidillah. Pada waktu abad ke-sebelumnya, abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, itu tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan bahwasanya yang namanya Imam Ahmad, Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Ada di Cikesal orang namanya Bejo, ngaku anaknya Aba Fuad. Mesti ente tanya ke Buntet. Laras enggak? Tanya ke keluarganya Aba Fuad. Aba Fuad punya anak Bejo enggak? Lah saya bilang, oh Aba Fuad punya anak 11, enggak ada tuh yang namanya Bejo. Namanya ini yang satu ini namanya Aba Fuad punya anak 11. Yang namanya ini. Jelas? Berarti selain itu bukan anaknya apa? Berarti yang dipercaya di Cikesal apa di Buntet? Di Iraknya itu sudah ada klarifikasi. Sayyid Ahmad itu tidak punya anak Ubaidillah. Sayyid Ahmad itu tidak pernah pindah ke Hadramaut Yaman. Ada seayang yang disebut Ahmad yang pindah ke Yaman, itu bukan Ahmad Sayyid Ahmad. Itu yang pindah ke Basra itu adalah Ahmad bin Zaid bin Ali, itu adalah Imam Syiah Zaidiyah, pindah ke Yaman. Dan menyebut setan itu dengan mudahnya begitu. Keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan. Betul? Bayangkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu adalah orang yang sangat membela Habaib pada waktu Habaib ada masalah dengan pemerintah. Kira-kira tahun 70-an niku sing bela niku adalah sopo? Sing bela niku Gus Dur. Tapi barwis dibela uripe penak jamaah akeh, bisa-bisane ono oknum Habib sing ngomong Gus Dur buta mata buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Organisasi bajingan, tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah hadir di Al-Fakhriyah Ciledug sekitar tahun 1993 juga menyampaikan pembelaannya atas para habaib. Di antara isi pidato beliau, hanya orang bodoh yang mengatakan batu permata dibilang batu koral, dan yang paling bodoh batu permata kok dihargakan batu kerikil. Mereka para cucu Rasulullah datang ke negeri ini merupakan karunia Tuhan yang terbesar, dan hanya orang-orang yang kufur nikmat kalau tidak mau mensyukurinya. Gus Dur bisa gitu hebatnya membela habaib, tapi dicaci maki oleh oknum-oknum habaib, dihina oleh oknum habaib. Bagaimana mungkin saya sebagai generasi muda NU orang marah, ninyong orang nyewok salah. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta. Mana?